dengan apa sabda Nabi gitu, kepada laki-laki tadi, ya, bacaan tadi mengganggu. Ya, Nabi SAW melarang untuk membaca di belakang imam agar tidak mengganggu imam. Kemudian alasan yang ketiga, anna qira'atal fatihati laisat biwajibatin aslan. Menurut pendapat pertama ini, ya, membaca Al-Fatihah bagi makmum itu tidak wajib, ya. Wahada mardudun. Tapi menurut penulis ini pendapat yang tertolak. Tapi mereka memiliki dalil, ya. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yaqra'u fis sirriyati dunal jahriyah. Pendapat kedua mengambil pendapat bahwasanya makmum itu membaca Al-Fatihahnya di sholat sir saja, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Ya, di sholat duhur dan asar makmum harus membaca Al-Fatihah, ya, dunal jahriyah. Nah, selain sholat sir, yaitu sholat jahriyah, berarti subuh, maghrib dan isya, itu makmum tidak diperkenankan membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat ini, ya, pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Di antaranya ada Imam Malik dan Imam Syafi'i di pendapat yang qadim. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki dua pendapat, ya dua ijtihad lah gitu. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaulul qadimah semasa Imam Syafi'i di Irak, gitu. Kemudian qaulul jadid semasa Imam Syafi'i di Mesir pada Mekah, terbaru. Nah, qaul qadimnya Imam Syafi'i memilih pendapat yang kedua, bahwasanya makmum itu diwajibkan membaca Al-Fatihah di sholat sir saja. Dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Dalilnya yang pertama firman Allah surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka kata Allah, fastami'u lahu, simaklah, dengarlah, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian dikasih, disayangi. Itu yang pertama, dalilnya dari Al-Quran. Kata Allah, kalau Al-Quran dibacakan maka kalian diam. Yang kedua, dalilnya dari hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam takbir maka kalian bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu, jika imam itu membaca maka kalian diam. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Akimah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, dari sholat jahr, entah itu isya, maghrib atau subuh. Faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Setelah beres, Rasul bertanya, apakah ada seseorang di antara kalian yang tadi membaca berbarengan bersama saya? Faqala rajulun, kata laki-laki, seseorang, na'am ya Rasulullah, ya. Qala inni aqulu mali unazi'ul Qur'an. Kata Rasul, ya, ada apa denganku hingga aku menentang Al-Quran? Artinya, ya, saling saut menyaut gitu. Karena Rasul tadi merasa terganggu, seakan-akan Rasul itu menentang Al-Quran dengan saling mengeraskan bacaan. Ini istilah Rasulullah SAW. Maka setelah ucapan Rasul ini, qala fantahan nasu anil qira'ah ma'a Rasulillah
fima jahara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiraah. Setelah pernyataan ini, selepas itu ya di salat jahar para makmum tidak lagi membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yaqra'u fis sirriyati wal jahriyati wala bud. Pendapat yang ketiga, makmum harus membaca Al-Fatihah baik di sholat sir ataupun sholat jahr. Wajib membaca Al-Fatihah. Dan ini madhabnya Imam Syafi'i di pendapatnya yang baru. Dan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama modern. Dan ini kata beliau wahwa rajih, yang paling kuat pendapatnya, bahwasanya makmum harus membaca Al-Fatihah baik di sholat sir ataupun jahr. Ya, semua sholat membaca Al-Fatihah. Hadisnya yang pertama dari Ubadah ibnu Samit, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sudah jelas. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat, lam yaqra fiha, tidak membaca di dalam sholatnya, bi ummil Quran, dengan Al-Fatihah atau ummul Quran, fahiya khidajun, maka tidak sempurna. Nah, itu diucapkan sebanyak 3 kali. Faqila li Abi Hurairah. Kemudian beberapa orang bertanya kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Sesungguhnya kami itu berada di belakang imam. Imam baca, kami baca. Lalu bagaimana? Kata Abu Hurairah, faqala iqra biha fi nafsika. Bacalah di dalam diri kalian. Artinya baca dengan lirih, ya, tidak keras sehingga mengganggu imam. Tapi tetap baca, atau bahkan dalam konteksnya di sini fi nafsika, di dalam hati saja. Yang penting baca. Tapi makna baca itu kan diuntapkan meskipun pelan. Kemudian wal haditsani yukhassisani umumal ayatil karimah wa hadits wa idza qara'a fansitu. Ini 2 hadis yang barusan itu mengkhususkan, ya, menjadi lebih khusus ayat yang tadi dan sabda Nabi wa idza qara'a fansitu. Jika jika imam membaca maka diam. Itu kan masih umum, membaca apa gitu. Nah, dikhususkan dengan 2 hadis ini, yaitu ketika sholat dan ketika membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian wa mimma yu'ayyidu hadat takhsis al-madhkur. Kemudian beberapa dalil juga yang menguatkan pendapat ketiga ini. Bahwasanya dari Ubadah ibnu Samit, beliau berkata, kami berada di belakang Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW membaca fathaqulat alaihil qiraah. Kemudian Rasul merasa berat di dalam bacaannya. Nah, ketika beres sholat, Rasul berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah ada orang yang membaca di belakang imam kalian? Mereka berkata, na'am, hadzan ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah.
Kata Rasul, la taf'alu, jangan lakukan, illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan al-fatihah saja. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Berarti ini dikhususkan. Ketika jadi makmum yang diwajibkan membaca hanya al-fatihah saja. Selain al-fatihah maka tidak boleh membaca, karena mengganggu imam. Nah, itu yang berkaitan dengan bacaan al-fatihahnya makmum di belakang imam. Terdapat 3 pendapat. Yang pertama, ya, tidak mewajibkan, tidak boleh membaca baik di sholat sir ataupun sholat jahar. Kemudian pendapat kedua, membaca al-fatihah di sholat sir saja tanpa sholat jahar. Kemudian yang ketiga, ya, harus membaca baik di sholat sir ataupun di sholat yang jahar, dengan beberapa dalil yang sudah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Dilanjut kajian yang kedua, kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Syekh Arif. Kepadanya kami persilahkan.